tekan like, subscribe, tekan loncengnya supaya mendapatkan video update dari kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Adik-adikku yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali kita dalam video pembelajaran bahasa Arab SDIT Al-Imam Asy-Syafi'i. Semoga adik-adikku semua tetap semangat ya dalam belajarnya, tetap semangat dan gigih dalam mempelajari bahasa Arab ini. Karena adik-adik tahu bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia, bahasa yang paling bagus ya. Kalau kita mau perhatikan, Al-Quran turunkan dengan bahasa Arab, hadis-hadis Rasulullah SAW juga sampai kepada kita dengan bahasa Arab, dan kebanyakan kitab-kitab para ulama, orang-orang yang membawa dakwah, membawa ajaran-ajaran Islam, kebanyakan menggunakan bahasa Arab. Oleh karenanya sudah sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu untuk belajar bahasa Arab. Ya, pasti berpahala, pasti. Baik adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa kepada Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan kita untuk memahami bahasa Arab ini, sehingga dengannya kita bisa memahami Al-Quran, kita bisa memahami hadis, bisa memahami kitab-kitab para ulama. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca untuk bahasa Arabnya ya, halaman 73 sampai dengan 75 ya. Pada pertemuan sebelumnya di sana kita belajar membaca, di sana kita belajar menulis. Karena itulah bahasa Arab ya. Bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi kita bisa menulis, kita bisa mengucapkannya juga ya. Baik, pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pada latihan dal ya, halaman 76 ya. Dan kita akan sedikit jelaskan maksud dari latihannya. Ajril hiwara musta'inan bis-suwari kama fil mithali. Saya ulangi bacaannya, adik-adik dengarkan baik-baik. Ajril hiwara musta'inan bis-suwari kama fil mithali, yang artinya ajri, jalankanlah, al-hiwar, percakapan. Artinya buatlah percakapan, musta'inan bis-surati, dibantu, artinya adik-adik dibantu dengan adanya gambar ya, kama fil mithali, sebagaimana yang ada dalam gambar, sebagaimana yang ada dalam misal, itu contoh ya. Al-mithalu, mari kita lihat contohnya. Baik, pertama-tama di yang paling atas adik-adik bisa lihat di sana ada beberapa kata yang dijejerkan, dan itu yang membantu adik-adik untuk bisa membuat percakapan. Pertama, al-ummu, yang artinya ibu. Tatbukhu, yang artinya memasak ya. To'amun, yang artinya makanan. Matbakhun, yang artinya dapur. Hammamun, yang artinya kamar mandi. Saya ulangi, ummun, ibu, al-ummu, ibu.
tatbuhu memasak, ta'amun makanan, matbakhun dapur, hammamun kamar mandi. Bagaimana kita membuat percakapan dengan kata-kata yang ada? Lihat di bawahnya. Percakapan pertama menggunakan kata yang pertama yang ada di situ. Ainal ummu, di mana ibu itu? Lihat di gambar, di mana ibu? Di al-matbakhu. Al-ummu fil matbakhi. Al-ummu fil matbakhi. Ibu itu berada di dapur. Dan ini adik-adik ingat ya, adik-adik ingat ibu ada di mana? Ada di dapur. Dan nanti akan ada pertanyaan selanjutnya mengenai ini juga. Jadi adik-adik harus ingat. Yang kedua, madza taf'alu? Ibu di dapur, apa yang dia kerjakan? Madza taf'alu? Apa yang dia kerjakan? Setelah menanyakan di mananya, sekarang menanyakan apa yang dikerjakan di sana. Hiya tatbuhu. Lihat kata kedua. Hiya tatbuhu ta'ama. Hiya tatbuhu ta'ama. Ia atau ibu itu memasak makanan. Kemudian yang ketiga, hal tatbukhul ummu at-ta'ama? Hal tatbukhul ummu at-ta'ama? Ini pertanyaan yang jawabannya iya ya, na'am. Dan nanti akan ada pertanyaan berikutnya yang harus jawabannya la, menggunakan kata-kata yang ada di atas. Hal tatbukhul ummu at-ta'ama? Apakah ibu itu memasak makanan? Naam, hiya tatbukhut ta'ama. Iya, dia memasak makanan. Ini yang terakhir yang harus jawabannya la nih, menggunakan bantuan kata yang ada di atas. Hal tatbukhul ummu at-ta'ama fil hammami? Apakah ibu itu masak makanannya di kamar mandi? Ya, la, tidak. Hiya tatbukhu ta'ama fil matbakhi. Kembali lagi ke yang pertama, di mana ibu? Ya, ibu itu memasak makanan di dapur. Dan adik-adik bisa membuat percakapan seperti dalam contoh pada latihan-latihan berikutnya, nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Nomor 1 saya akan bacakan bagian yang atas saja dan saya akan terjemahkan untuk memudahkan adik-adik menyusun kalimat. Aliyun, ya ini nama orang Ali. Nomor 1 ya. Yal abu, bermain. Kurotun, bola. Mal'abun, lapangan. Maqsafun, kantin. Baik, nomor 2, kata yang ada paling atas. Ahmadu, nama orang ya, Ahmad. Yashtari, membeli. Majallatun, majalah ya. Dukkanun, toko. Faslun, kelas. Baik, nomor 3, saya akan terjemahkan untuk memudahkan adik-adik menyusun kalimat atau percakapan ya. Seperti dalam contoh. Rima, seperti yang adik ketahui ini Rima nama orang ya. Ta'khudhu, mengambil. Kitabun, kitab. Maktabatun, perpustakaan. Maqsafun, kantin. Nomor 4, Abdullahi, nama orang. Yarkabu, mengendarai. Darajatun, sepeda. Madrasatun, sekolah. Masjidun, masjid. Yang terakhir nomor 5, Maryamu taghsilu, mencuci.
sahnun piring, haudun wastafel, hammamun kamar mandi. Nah, adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pembelajaran kita bahasa Arab untuk kali ini. Jika adik-adik belum paham atau masih ada sesuatu yang masih rancu dalam pikirannya adik-adik, silakan adik-adik isi kolom komentar atau bisa langsung bertanya di grup kelas yang telah kita buat, atau bisa hubungi saya langsung secara pribadi dan bertanya langsung. Semoga kita tetap semangat dalam belajar bahasa Arab ya, melebihi semangat kita mempelajari bahasa-bahasa yang lain selain bahasa Arab, karena bahasa Arab lah paling mulia di antara semua bahasa yang kita miliki, yang kita ketahui. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya adik-adik. Untuk mengetahui materi selanjutnya, agar adik-adik tidak ketinggalan, subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.